Halo Sobat Vina Dewi, aku akan ceritain kisah romantis untuk kalian semua. Dan cerpen ini adalah hasil karyaku sendiri. Judulnya Hanfu di Bawah Cahaya Kota. Genre cerpen ini fantasi romantis, time travel, dan pastinya happy ending. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, agar gak ketinggalan konten-kontenku berikutnya. Oke, kita mulai ya. Di malam Shanghai yang gemerlap, dermaga Sungai Huangpu menjadi cermin langit kota. Gemerlap cahaya dari gedung-gedung tinggi memantul di permukaan air yang tenang. Di antara keramaian itu, Nico Chang berdiri sendiri, mencari ketenangan yang hanya bisa ia temukan di sana. Lalu ia melihat seorang gadis berdiri di ujung dermaga, mengenakan hanfu panjang berwarna kuning gading dan putih mutiara. Angin malam memainkan ujung kainnya, seolah waktu sendiri sedang berhenti untuk menyaksikan kehadirannya. Rambutnya hitam mengalun dan wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh, seperti kenangan dari kehidupan sebelumnya. Nico menghampiri gadis itu dengan hati-hati, lalu berkata, "Hei, kau baik-baik aja?" Gadis itu menoleh perlahan. Matanya yang tajam menatap langsung ke mata Nico. "Kau bisa melihatku?" kata Suya. Namanya Suya. Ia tak tahu bagaimana ia sampai di zaman ini. Dunia yang bising, terang, dan bergerak cepat. Ia hanya tahu bahwa ia berasal dari masa yang berbeda. Masa ketika lentera dinyalakan dengan tangan dan malam ditemani suara kucing yang lirih. Anehnya, hanya Nico yang bisa melihatnya. Sejak malam itu, mereka mulai bertemu di dermaga yang sama. Suya datang setiap malam dengan hanfunya yang anggun. Mereka berbicara lama tentang dunia yang mulai berubah, tentang keabadian dalam puisi, tentang hal-hal kecil seperti mengapa daun berguguran atau mengapa lampu jalan menyala otomatis. Suya mulai belajar tentang zaman modern. Ia mencicipi kopi untuk pertama kalinya. Tertawa kecil saat mencoba menulis dengan pensil mekanik, dan bingung saat melihat eskalator bergerak sendiri. Sedangkan Nico untuk pertama kalinya dalam hidupnya menemukan seorang yang mengerti diamnya, mengerti pikirannya, dan juga mengerti isi hatinya. Waktu bukan hanya sekedar angka, cinta yang mereka miliki mulai menimbulkan getaran pada dimensi. Retakan mulai muncul, Suya kadang tampak samar. Suaranya menghilang di tengah kalimat, tubuhnya terasa semakin ringan. Nico menemukan catatan kuno milik kakeknya. Ia berasal dari garis keturunan penjaga waktu. Ia bisa menyeimbangkan dimensi, tapi harus memilih antara mengembalikan Suya ke masa asalnya atau mempertaruhkan kestabilan dunia. Tapi Nico tak sanggup kehilangan Suya. Di bawah sinar bulan di dermaga yang sunyi, ia menggenggam tangan Suya dan berkata, "Aku tak mau hidup di dunia yang menganggap cinta kita sebagai kesalahan. Biarkan aku menulis ulang waktunya." Ia membacakan mantra kuno dari kitab leluhur. Cahaya melingkupi mereka dan perlahan Suya menjadi nyata sepenuhnya. Tidak memudar, tidak menghilang, dan untuk pertama kalinya mereka bisa saling memeluk sepenuhnya di dunia yang sama. Lalu, kehidupan baru mereka, waktu berlalu, tapi cinta mereka tetap kuat. Nico dan Suya kini hidup bersama dalam kehidupan yang tenang, nyaman, dan berkecukupan. Mereka tinggal di penthouse hangat yang menghadap sungai, tempat
Pagi dimulai dengan cahaya matahari menyusup di sela tirai, dan malam ditutup dengan teh hangat serta cerita lama yang tak pernah membosankan. Niko mendirikan Museum Waktu dan Budaya, tempat orang-orang belajar tentang peradaban masa lalu dan makna cinta yang melampaui era. Suya menjadi sosok yang menginspirasi. Ia meluncurkan merek Hanfu modern bernama Suya Legacy, yang menjadi simbol keanggunan dan kebijaksanaan dari zaman yang tak lagi dikenal. Mereka berpergian ke berbagai negara, merayakan hidup dan kebebasan. Suya menulis puisi, sedangkan Niko menulis buku. Dan keduanya saling menulis hari-hari baru dengan tawa dan cinta. Selamanya di bawah cahaya kota. Di malam-malam tertentu, Suya mengenakan kembali hanfu kuning dan putih miliknya. Berdiri di tepi dermaga bersama Niko, mereka menatap sungai yang dulu menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Bukan untuk mengucapkan perpisahan, tapi untuk bersyukur bahwa waktu akhirnya berpihak pada mereka. Sebuah patung didirikan di sana, patung perempuan dengan hanfu yang sama. Di bawahnya tertulis, "Cinta yang melintasi waktu tak akan pernah padam." Niko dan Suya berjalan bergandengan tangan, melewati malam demi malam. Bagi mereka, hidup bukan lagi tentang mempertahankan waktu, tapi tentang menjalani setiap detik bersama. Dan selesai. Semoga kalian terhibur. See you on the next content.